Formasi klasik dari sebuah band sangatlah menyeratkan banyak sekali keistimewaan, terlebih di mata para penggemarnya. Belum lagi jika debut album awal band ini bisa dikatakan sangat sukses dan melejitkan sederet hits manis yang tak lekang dimakan zaman. Dan salah satu formasi klasik yang paling dirindukan para penggemarnya adalah Guns N' Roses. Guns N' Roses kini sedang menikmati panggung demi panggung dengan formasi klasiknya, setelah kembalinya gitaris Slash dan bassist Duff McKagan di tahun 2016. Bahkan sang drummer asli Steven Adler juga turut bergabung di beberapa panggung. Namun reuni formasi album debut Appetite for Destruction tersebut tak sempurna. Pasalnya, sang gitaris rhythm Izzy Stradlin tak ikut ambil bagian. Namun, baru-baru ini terkuak, sebenarnya Izzy hampir saja tampil bersama personel GNR yang lainnya. Menurut mantan manajer Guns N' Roses, gitaris Izzy Stradlin memutuskan tidak ambil bagian dalam tur reuni mereka setelah melakukan soundcheck di panggung, di mana disebutkan ia menyambangi lokasi soundcheck menggunakan pesawat dan mengundurkan diri setelahnya. Entah apa yang membuatnya pergi dan marah sampai akhirnya tak muncul lagi. Tapi ada juga yang santer menyebutkan sebagai negosiasi gagal. Setelahnya, Guns N' Roses pun menggelar tur dunia Not in This Lifetime. Namun Steven Adler harus mundur pada Februari tahun 2017 lantaran menderita cedera punggung. Oke, khusus untuk Izzy, mari kita sedikit flashback lagi dari awal karirnya dan apa aja sih proyeknya setelah cabut dari GNR. Mari kita bahas. Gitaris yang lahir dengan nama Geoffrey Dean Isbell atau Izzy Stradlin, satu sekolah dengan William Bailey alias Axl Rose. Mereka kerap memainkan lagu-lagu cover di garasi dan bermain band bersama. Di masa itu, mereka tidak pernah bermain di panggung. Tidak ada klub untuk bermain, jadi mereka tidak pernah keluar garasi. Sedangkan inspirasi bermusik Izzy memang datang dari nama-nama besar, semacam Bob Dylan, Pink Floyd, Alice Cooper, dan Led Zeppelin. Namun dalam buku biografinya, ia menyampaikan, sosok terbesar yang menginspirasinya dalam bermusik adalah sang nenek. Ia merupakan drummer dari band swing jazz yang membuat Izzy mulai mempelajari permainan drum. Karena terinfluence dari sang nenek, instrumen pertama yang Izzy mainkan saat bergabung bersama band adalah drum. Namun, ia mengakhiri karirnya sebagai pemain drum setelah set drum miliknya dicuri. Akhirnya ia memutuskan untuk bermain bass dengan band bernama The Atoms. Izzy pun berpindah posisi bermain gitar rhythm saat ia bermain heavy metal bersama band bernama Sire. Selain itu, Izzy pun sempat tergabung dengan band punk. Pada waktu itu, Izzy yang besar di Indiana memutuskan pindah ke Los Angeles. Ia bergabung dengan band punk bernama Naughty Woman sebagai drummer. Gig pertamanya bersama Naughty Woman adalah sebuah kekacauan besar. Dalam buku biografinya, Izzy mengungkapkan, ia diserang oleh sejumlah penonton di lokasi manggung. Setelah menapaki serangkaian perjalanan di awal, ia pun berkarir bersama Hollywood Rose. Ya, penikmat Guns N' Roses mungkin tidak asing dengan nama ini. Hollywood Rose merupakan band bentukan Izzy bersama Axl Rose. Band yang terbentuk pada tahun 1983 ini merekam 5 lagu demo yang akhirnya masuk ke dalam kompilasi The Roots of Guns N' Roses. Singkatnya, Maret tahun 1985 merupakan tahun bersejarah untuk Stradlin, Axl Rose, Slash, Duff McKagan, dan Steven Adler. Pada bulan dan tahun itu, mereka pun membentuk Guns N' Roses, yang juga merupakan penggabungan nama dari dua band personel awal mereka, yakni Hollywood Rose dan LA Guns. Mereka pun memulai karir musik lewat klub-klub semacam Whiskey A Go Go, The Roxy, dan The Troubadour. Namun sayang, sebagai salah satu founder, Izzy akhirnya keluar dari Guns N' Roses setelah mereka merilis album Use Your Illusion 2 pada tahun 1991. Dalam wawancara bersama Rolling Stone, Izzy mengungkapkan tidak menyukai keseharian bersama Guns N' Roses. Karirnya bersama Guns N' Roses memang cukup singkat, hanya dari tahun 1985 sampai 1991 saja. Ia sempat bermain dalam konser reuni Guns N' Roses pada tahun 1993, 2006, dan 2012 lalu. Karir bermusik Izzy tidak mentok sampai di situ saja. Ia membuat proyek solo dan bergabung dalam sejumlah band sepanjang hidupnya. Setelah keluar dari GNR, Izzy membentuk band Izzy Stradlin and the Juju Hounds. Ia bermain rhythm sekaligus vokal dalam proyek tersebut. Ia melalang buana bersama Juju Hounds dan melaksanakan tur ke Eropa, Australia, dan Amerika Utara setelah merilis album debut pada tahun 1992.
Izzy pun memulai karir solo pada tahun 1995 dan merilis album pada tahun 1998, yakni 117 Degrees. Cover lagu Memphis milik Chuck Berry yang juga salah seorang founding father musik rock adalah salah satu track andalannya di album ini. Mengcover Memphis adalah sebuah kode bagi para fansnya bahwa album 117 Degrees mengusung roots of rock. And a Bitch, Memphis 117 Degrees, Freight Train, dan Old Head memiliki petikan gitar berdistorsi crunch ala country rock. Sedangkan Grunt, Surf Roach, Methanol, dan Paradise malah ngepang. Aneh memang. Namun bila kita melihat lagu-lagu Guns N' Roses, memang ada personel lain yang sangat menyukai aliran ini, yakni Duff McKagan sang basis. Sedangkan 3 lagu lainnya yakni Here, Before You, Good Enough, atau Gotta Say lebih mudah didengarkan. Mix antara pop, blues, dan country, sehingga ketiganya bolehlah kita sebut easy listening. Dan satu lagu yang sangat unik adalah Up Jump the Devil yang terdengar rockabilly. Sayangnya, ia tidak begitu gencar mempromosikan album tersebut dan ditendang dari label rekaman Gavin karenanya. Namun kejadian tersebut tidak terulang setelah Izzy menggarap album ketiganya Ride On pada tahun 1999. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Izzy sempat bermain kembali bersama Guns N' Roses pada tahun 1993. Izzy pun bergabung dengan Velvet Revolver bersama Duff McKagan, Slash, dan Matt Sorum pada tahun 2002. Ia juga sempat menjadi pemain tamu dalam penampilan Guns N' Roses pada tahun 2006 dan melanjutkan bermain pada 13 show selanjutnya. Nama Izzy pun resmi hadir dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2012 bersama line-up klasik dari Guns N' Roses. Walaupun pada akhirnya negosiasi yang gagal memang menggagalkan Izzy untuk reuni GNR dalam Not in This Lifetime. Meski sudah merilis 9 album, namun ketenaran Izzy masih begitu-begitu saja. Bukan lantaran lagu-lagunya tak laku, tapi karena Izzy tak peduli lagi dengan popularitas. Alasan ini pula yang membuat Izzy menolak tawaran tur bareng Jon Bon Jovi. Alan Niven, manajer Izzy ketika itu menyebutkan kalau Izzy lebih suka bermain di pub kecil. Keinginan Izzy untuk keluar dari hingar-bingar dunia rock sejatinya sudah muncul ketika GNR sedang berada di puncak ketenaran. Saat tur album Use Your Illusion misalnya, Izzy sudah menjaga jarak dari rekan-rekan bandnya. Bahkan Izzy juga tak muncul di video klip Don't Cry. Izzy menurut beberapa media sudah muak dengan tur narkotika dan kelakuan Axl CS yang penuh drama. Keputusan Izzy meninggalkan GNR juga lantaran idealismenya yang semakin nyeleneh. Ia ingin menyingkir dari bisnis musik. Bagi Izzy, komersialisasi membuat musik jadi kering dan membosankan. Itu sebabnya ia memilih jalur indie ketika merilis album 170 Degrees pada tahun 1998. Sikap aneh Izzy memang kerap membuat kening berkerut. Keputusannya hengkang dari GNR ketika band tersebut sedang di puncak ketenaran, penolakannya terhadap tawaran konser dan pilihannya untuk bermain di pub kecil sudah cukup untuk menyebutnya gila. Bahkan Axl Rose pernah menyebutnya Mr. Invisible. Namun kepada Musician Magazine pada tahun 1992, Izzy pernah membeberkan kenapa ia memilih jalan aneh tersebut. Saya melihat hidup dari perspektif seekor anjing. Semuanya akan baik-baik saja jika kamu memiliki cukup makanan, sebuah tempat yang nyaman untuk tidur, serta seseorang yang menjagamu jika kamu membutuhkannya. Jawaban Izzy pada majalah tersebut menjelaskan, jika popularitas, konser, dan mungkin juga pundi-pundi materi tak lagi masuk daftar dalam keinginannya. Seolah memang memilih jalur sunyi atau nampaknya memang benar julukan Mr. Invisible bagi seorang Izzy Stradlin ini. Sebab Izzy memang seolah kabur menjauh dari gemerlap kehidupan rockstar pada umumnya. Bahkan ketika album-album solonya ini dirilis, ia tidak membuat konferensi pers, wawancara, dan semacamnya. Pada waktu-waktu Izzy hengkang dari GNR, mungkin yang diketahui pers hanya sebatas kepulangannya ke kampung halaman Lafayette, Indiana. Lagi pula nama Guns N' Roses akan selalu melekat pada semua mantan personelnya. Kemanapun mereka melangkah, orang-orang akan selalu menambahkan Guns N' Roses di bagian belakang nama mereka. Ya, apapun pilihanmu, tetap berkarya Izzy, keep rock and roll.